Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Metropolitan TV. Hari ini saya datangan teman lama, kawan lama, Alwi. Nama lu siapa dulu ya? Alwi doang ya? Alwi. Iya, panjangnya nggak ada? Nggak ada panjang. Nah, Alwi ini seorang entrepreneur atau pengusaha. Dia dulu juga 2000 berapa kita ya? Sekampus bareng 2006. 2006 di UIK di Bogor, teman kuliah. Nah, sekarang dia lagi merintis usaha atau sudah berjalan usahanya di bidang penjualan buku. Penjualan buku sekolah ya? Iya. ATK juga? ATK, peralatan sekolah, kebutuhan sekolah aja. Kebutuhan sekolah. Ya, kita mau seru-seruan sebenarnya. Kalau saya pribadi pengen mengenang dulu cerita sekolah masa kuliah kita ya. Berarti kita pertama ketemu itu di 2006 ketika ospek ya? Ospek, karena sama-sama orang Parung nih. Ya, kita sama-sama latar belakang dari rumahnya dari arah Parung. Iya. Nah, waktu kuliah itu kita ospek, ketemu, langsung kenalan ya? Kenalan. Ya. Nah, lu juga teman pertama gue tuh waktu kenalan. Jadi waktu kita masuk ospek kuliah, tiba-tiba lu di depan apa di belakang gue ya? Lupa sih sebenarnya, Mas. Iya. Langsung kenal aja, tiba-tiba kenalan gitu kan gitu. Kenalan karena punya latar belakang sama, kita dari daerah Parung, akhirnya sampai akrab. Nah, ternyata pas setelah ospek, kita sekelas ya? Sekelas kan. Nah, setelah itu lama sampai lulus, sampai di dunia kerja, nggak kontek-kontekan. Terakhir ketemu lagi baru beberapa waktu yang lalu ya. Tapi sebelumnya kita lost kontak 12 tahun ada ya? Kita 12 tahun. Gue inget pernah datang ke nikahan lo, tapi lu nggak datang nikahan gue ya? Gak mau. Karena gue nggak diundang kali ya? Gue lupa juga waktu itu ngundang apa enggak gitu. Iya, sama-sama mungkin. Iya, udah fokus dunia kerja masing-masing ya. Dunia usaha kan kalau udah punya keluarga kadang-kadang sebenarnya kadang-kadang suka lupa. Bukan nggak lupa sih sebenarnya. Ya mungkin nanti udah pasti kalau lagi kalau lagi udah punya istri. Iya, banyak aktivitas ya, banyak kesibukan. Gitu, bukannya ini gitu. Tapi pertama gue pengen ini, nanya-nanya. Dulu kita zaman kuliah ngapain aja ya? Gue ada beberapa memori gue yang hilang waktu zaman kuliah, tapi setelah ngobrol sama lu, oh iya ya, pernah gue kayak gini. Kita ngobrol aja. Dulu zaman kuliah kita gimana ya? Gue rada-rada hilang juga itu historinya. Waktu kuliah, soalnya gue cuma 2 tahun di PLS itu, Bang. Oh iya benar, lu sempat pindah jurusan kan? Pindah jurusan, balik lagi. Ya, jadi lu sekelas sama gua, pindah jurusan. Balik lagi. Jadi lu 2 kali atau 4 kali bolak-balik gitu ya? Gitu. Nah, dulu kita waktu kuliah ngapain aja ya? Gue juga rada-rada lupa itu. Kan kalau yang tema orang organisasi. Iya, gue dulu sempat itu sih ikut organisasi. Kalau lu dulu kan, yang gue inget kita pernah nongkrong bareng lah di DPR ya, di bawah pohon rindang. Kalau di kampus mungkin sekarang juga masih ada ya, namanya di bawah pohon rindang. Sering nongkrong situ sama anak-anak. Terus kemudian pernah satu momen, lu yang kemarin cerita sama gue, kita sempat ada masalah soal apa gitu ya, yang sama anak PBI ya, jurusan PBI. Tapi itu sebenarnya bukan gua itu masalahnya. Masalah ketua BM. Betul, ketua BM, benar. Gua dulu mau jalan ketua BM. Cuma gagal ya. Iya, karena kan gua di PBI, lu kan temen ya. Iya, lu temen gua pertama ospek kan. Ya di PBI juga karena temen juga. Ada yang nyalon juga kan? Nyalon juga, temen juga. Sampai sekarang pun berteman nih orangnya gitu ya. Tapi gue nggak berteman tuh. Ya, karena di tengah-tengah, sebenarnya satu gedung itu. Satu gedung gitu. Ya, cuma beda jurusan kan? Beda jurusan aja sih gitu. Ya, semuanya juga karena teman semua lah. Ya itulah, udah mulai bukannya jauh sih. Karena emang beda fakultas, beda jurusan aja. Gitu. Iya. Jadi gue baru diingetin ya beberapa hari kemarin gitu ya, bahwa gue pernah
ada bukan selek ya, karena perselisihan kompetisi ketika gua mau maju di BMFKIP ya fakultas. Terus kemudian lu yang tadinya sekelas sama gua pindah jurusan kan, akhirnya beda kelas. Nah, yang lu pindah ke beda kelas, ada temen lu juga ya satu kelas itu nyalon juga dan berhadapan dengan gua kan ketika kompetisi. Boleh nggak nih nyebut nama ini? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, lu Ipan ya? Iya, si Ipan benar. Gue baru inget juga Tim Ipan. suksesnya Iwan, Ripal, Sandi ya. Iya. Tim sukses ya. Betul. Kalau ente tim suksesnya yang cewek. Gue dulu pasukan cewek-cewek. Kiki, si Pajar ya. Anak-anak PLS juga lah, si Kajim ya. Anak-anak PBI dia sebenarnya. Ya, anak-anak PBI juga ada itu. Karena kan gue dulu sudah ikut organisasi lah. Nah, sebenarnya gue nekat ikut atau maju di BEM itu karena mau mengaktualisasikan diri. Nah, makanya ketika lu di PBI dengar-dengar soal si Rama maju, yang lu tangkap pertama apa tuh? Tangkap si Rama, maksudnya? Iya, ketika gua mau maju, yang di pikiran lu apa tuh? Apa lu mau dukung temen lu yang baru, apa lu dukung gua tuh waktu kemarin? Tuh gua bingung lah. Bingung dalam artian, wah Rama temen gua ya. Tapi gua sih bukannya karena gua deket sama lu sekarang ya, posisinya ya, bukan karena gua sekarang berdua sama lu. Tapi kalau lihat dari segi, kalau kita kan nyari pemimpin tuh yang bukan sekedar dia teman deket ya, atau dia jauh, atau karena dia ganteng atau lain-lain. Tapi kalau lebih dari segi ilmunya, gue lebih milih lu. Iya, bener lu nggak joblos gue kan. Karena organisasinya lu lebih kelihatan dibanding dia. Gue tuh dari semester 1 itu udah ikut organisasi. Karena lu kalau organisasi tinggi ya. Gue lihat lu jauh lah daripada dia. Kalau dia kan karena baru aja. Coba gue kalah tuh gara-gara jurusan gue tuh paling cuma berapa puluh gitu. Sementara kan jurusan sebelah ratusan mahasiswanya. Akhirnya ketika kompetisi pemilihan BEM gue kalah itu. Iya. Ya mungkin itu mungkin karena banyak itu ya. Banyak mahasiswa ya. Tapi gue juga pengen cerita nih. Dulu ketika kuliah, lu kan pindah tuh dari PLS ke PBI. Sebenarnya kenapa itu dulu lu pindah? Gue masih mikir nih, kenapa nih anak pindah-pindah gitu ya? Akhirnya balik lagi ke PLS. Akhirnya balik lagi ke PBI. Gue, ya kemampuan sebenarnya. PBI itu bahasa Inggris ya? Kemampuan. Karena kan gue lulus sekolah itu 2004, Ram. SMA 2004, lulus 2 tahun nggak belajar. Oh, nggak lanjutin langsung kuliah ya? Langsung kuliah. Iya. Karena kan 2004 itu gua usaha tuh, gua dagang apa aja tuh. Jadi sales motor, jual kardus tuh. Jadi sebelum lu kuliah lu pernah usaha tuh? Usaha ikan, jual kardus, terus apa aja. Sebenarnya ya pokoknya gue orangnya dagang lah gitu. Iya, lu dulu gue inget pernah bawa dagangan juga tuh ke kampus tuh. Iya, lu jualan apa dulu tuh ya? Gua jual dagangan nian Belput apa siap saji. Kayak frozen food gitu kan? Frozen food. Frozen food kan. Iya. Jualan. Jadi lu sudah mencontohkan atau mempraktekkan untuk kemandirian ya dengan berjualan sendiri ketika kuliah. Ya, gue pikir ya gue anak laki ya. Iya benar. Sebenarnya bukan ini. Orang tua gue sih Ram nggak nyuruh gue jualan. Intinya beliau ya ada lah gitu. Tapi gue emang nggak tahu ya basic gue karena gue pengennya nggak mau. Karena bakat lu kali ya. Nggak mau minta gue orangnya kan. Oh nggak mau minta. Nggak mau minta gue jualan. Nah gitu laki makan. Malu bagi gue bukan bagian dari harus hambatan. Iya. Ya malu ada waktu gua masih muda, namanya belum nikah ya. Iya. Pengen punya cewek, punya apa, tapi malu ya. Punya barang. Dagang ya. Tapi bukannya gua sampai situ, teman gua nggak pengen minta aja. Iya. Ya sebenarnya di situ doang karena dagang itu asik. Dagang itu asik. Kalau menurut gua, dagang dulu asik karena berinteraksinya cukup sama orang gitu. Iya. Oh, gue jualan ini. Lu gitu. banyak ketemu orang akhirnya. Silaturahminya terjalin. Karena kalau terjalin itu sih. Nah, ini juga jadi pesan moral sebenarnya ya. Ketika lu masih kuliah atau bahkan lu sekolah, ketika pengen punya uang sendiri, berdagang pun jangan menjadi hambatan gitu ya.
Artinya jangan sampai itu menjadi membuat sifat atau sikap kita malu-malu gitu. Ya, karena kan kebanyakan malu. Coba kita tanya nih yang di sini. Ya. Ketika sekolah misalnya, malu nggak dia mereka berdagang? Sebenarnya saya masih minta, Ram. Masih minta sama orang tua. Nggak munafik, masih minta sama orang tua. Cuman kan waktu itu karena pengen beli sesuatu ya. Kalau minta sama orang tua kan terbatas ya. Iya, betul. Paling ngebohong lah sama orang tua boleh dapat gedenya nipu-nipu kan. Ya. Gitu, nipu-nipu. Dulu nipu SKS gak uang SKS. Nah, ya kalau itu kan gimana ya? Ya mungkin ada ya. Ada ya, gue juga ada sih. Karena buat ini, nah itu buat kebutuhan. Ya. Nah biasanya gue orangnya ya gitu, gue senang dagang aja. Senang dagang ya. Senang dagang, ya malu nomor sekian gitu. Iya. Gitu. Nah sekarang coba apa yang membedakan penjualan buku lu dengan penjualan buku dari perusahaan-perusahaan lain? Kalau gua perbedaannya apa? Yang mungkin orang juga atau sekolah-sekolah juga bisa tertarik. Kenapa harus beli buku di lu gitu? Komitmen gua sih selama ini di dagang nih ya. Yang penting gua tuh harus amanah ya. Nah itu. Komitmen ya sama dia ya. Terus gue harus kenal sama orangnya. Dan sekolah pun harus kenal dengan CP-nya seperti apa. Gue selalu terbuka, dengan jualan itu terbuka gue sekarang. Gue nggak ada yang gue tutupin jualan. Ya bukannya kita so munafik, pengen sih berkah. Tapi emang kita harus seperti itu usaha. Ya harus terbuka gitu. Dan apa yang kita ini gitu. Ya gue harus pelayanan mungkin yang gue bedakan sama yang lain. Kalau nilainya mah sama ya sama. Kan sudah ada e-katalog ya. Iya, kita udah e-katalog karena kita kan udah ada kepercayaan. Perusahaan lu soal legalitas juga sudah clear, sudah aman. Udah aman, kita udah PKP loh. Sudah PKP, pengusaha kena pajak. Udah kena pajak, kita udah pernah ada e-katalog juga, pernah ke kementerian. Alhamdulillah dipercaya, Ram. Ya yang menggerakin ya Allah mungkin. Ini kan. Masih di Bogor apa udah di luar Bogor penjualannya? Kita kementerian main di Jakarta. Oh, lu di Jakarta? Iya, kemarin. Tapi kalau untuk sekolah masih di Bogor sih. Masih wilayah Bogor, cuman ya emang belum banyak. Tapi ya, alhamdulillah lah. Kecil-kecilan ini kan nggak bisa langsung jalan instan gitu. Menurut gua usaha instan nggak ada. Yang gua rasain dulu, gua usaha lele 10 tahun, pengen punya duit 10 juta aja susah banget. Jadi, kalau ada orang usaha instan sekarang langsung kaya, menurut gue di luar logika. Nggak di luar logika. Kecuali mungkin pencucian uang. Ada juga tuh usaha-usaha sekarang nih kan. Bisnis. Ya mungkin dulu kan ada Doni Salman ya. Doni Salman kayak gitu. Apa online ya, mungkin orang karena lagi diem di rumah, banyak main slot aja ya mungkin orang-orang kaya nggak punya bagaimana gitu kan. Mungkin jadi instan seperti itu ya. Tapi itu kan 1.001 lah. Tapi intinya kalau usaha itu nggak bisa instan. Iya kan kayak yang punya tol aja siapa namanya? Yusuf Hamka. Iya Yusuf Hamka bilang dia itu sukses di usia atau di usaha ke 25 ya. 25 tahun, 55 tahun dia baru rasain kaya. Karena emang bener kata. Jadi kalau yang kelihatan sukses udah 5 tahun, 10 tahun itu perlu dipertanyakan kali ya. Tapi ada juga sih. Ada juga. Tapi kalau yang setahun 2 tahun gue masih bingung. Iya masih bingung dari mana ya? Lu aja jatuh bangun ya. Muter uangnya bingung juga. Ya kan gua aja usaha buku, untungnya berapa sih, Ram? Iya, terlihat lah. Gede memang. Ya nggak gede alhamdulillah. Maksudnya terlihat lah nilainya. Kalau sampai untung miliaran peluangnya. Kayaknya susah ya. Ya mungkin ada 1-2 tapi kalau secara instan logika itu nggak ada. Menurut gua bullshit itu. Kalau proses usaha itu minimal ya ada yang bilang 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, 15 tahun itu baru ada. Karena emang cobaannya luar biasa. Yang kayak gitu-gitu, sampai gitu ya. Itu mungkin privilege ya. Mungkin bapaknya orang banyak. Bapaknya orang kaya. Atau kaya. Bapaknya presiden, anaknya buka usaha kan ada ya. Nggak komen itu. Bapak presiden, anaknya usaha, klien-klien atau kerabat bapaknya bantu-bantu bisa. Sulit. Ini aja gua juga nih usaha ini dibantu banyak teman. Oh, ada berapa yang terlibat berarti? Iya kan kayak teman-teman UIK kita kan banyak tuh ya. Banyak yang jadi guru, kepala sekolah. Iya. Jadi lu menyampaikan penjualan bukunya itu ke teman-teman kuliah yang jadi guru gitu ya, jadi kepala sekolah. Ya, kadang-kadang sebenarnya malu ya nggak ada, tapi ya gua mau nggak malu ya harus jalanin gitu kan.
Dalam hati gue ya malu, dan tadi gue ngomong di awal, malu tuh nggak ada buat gue. Malu tuh mungkin kalau kita nggak pakai baju kali, Bu ya. Malu karena nggak pakai baju aja gitu. Lalu kalau ya, malu buat jualan mah nggak usah perlu malu. Iya gitu lah. Yang penting halal lah. Iya. Nah, gue pengen ini, kira-kira dari sepanjang pengalaman lo usaha terus kerja dan sebagainya, dari mulai jatuh sekarang sudah mulai merintis lagi, pesan yang lo mau sampaikan kepada orang yang mau memulai usaha, kira-kira ada nggak? Misalnya apakah tadi lo singgung dilihat dulu potensi usahanya, terus kemudian jangan nafsuan dan apa? Lo ada yang mau disampaikan nggak? Ini ada orang nih yang mau buka usaha, lo mau ngasih wejangan apa ke orang itu? Ya kalau menurut gue pribadi gue ya, ini pribadi yang ya nggak apa-apa. Kalau tanggapan gue pribadi, kalau usaha itu harus satu tekun ya. Ditekunin. Ya harus terima konsekuensinya. Terus jangan coba-coba. Nah itu. Kalau mau coba-coba iseng-iseng jangan usaha. Jangan. Mendingan kerja aja, udah kerja aja sama orang gitu. Maksudnya jangan coba-coba, usaha nggak boleh nyoba. Iya. Harus sungguh-sungguh. Harus benar-benar fighting spirit lah. Kalau modal itu juga jadi tantangan tuh. Kalau modal mah, gitu. Ya ada orang ngomong usaha tanpa modal, ini nggak ada sih, Bang. Pakai modal semua. Pakai modal semua. Jadi, satu modal, satu kepercayaan. Sebenarnya kepercayaan dulu baru modal ya. Ya kan dari timbul kepercayaan atau timbul modal. Iya, orang naruh duit, akhirnya investasi. Terus kitanya amanah. Ya kita ada sih bilang katanya enakan kerja, enakan usaha, daripada kerja ya. Ya gue bilang dalam hati gue, ya gimana? Enakan punya duit mungkin. Karena emang sulit itu, sulit. Karena kalau kerja ya kita diatur dengan waktu, dengan konsisten kita, dengan atasan, dengan profesional kita lah. Kita harus disiplin. Ya kalau usaha lebih dari itu sebenarnya. Oh, lu nggak bisa santai-santai aja tuh kalau usaha mah. Santai-santai mau makan apa lu? Kalau nggak dagang nggak punya duit lah. Kita jadi mana gitu. Sebenarnya usaha itu lebih berat dari kerja. Kalau menurut gua ya, tapi balik lagi ke orangnya. Dengan ini gue juga mau cerita bahwa gue dulu sempat juga nyoba-nyoba tuh usaha. Yang tadi lu bilang jangan nyoba-nyoba usaha. Gue akhirnya kepikiran. Dulu gue sempat pernah bisnis atau usaha bareng sama teman. Usaha ikan lah. Nah, akhirnya gue nggak terlalu in charge, nggak terlalu fokus, gue percaya sama temen. Nah, akhirnya gue nggak bisa nggak bisa ngontrol. Ternyata dari hasil usaha itu nggak ada sama sekali tuh ke gue aja. Iya, maksudnya usaha itu mah nggak boleh iseng, nggak boleh coba-coba. Iya. Karena posisi usaha itu harus tekunin. Ya harus terima, nggak bisa kita merana nih karena lu kerja di usaha, nggak bisa loh. Iya sih benar. Harus fokus satu. Yang kedua lu juga harus paham apa yang lu tekuni itu kan. Nah, itu juga kunci tuh. Iya kuncinya. Karena emang sulit menurut gua. Karena emang jarang orang kadang-kadang punya modal gede juga nggak berani usaha. Kan beda. Kalau dia nggak ngerti mah ya. Beda kayak negara maju kan, kayak Amerika negara maju ya. Kalau kita kan berkembang ya. Iya, masih berkembang. Negara maju. Kalau negara maju itu kan, gue pernah dengar kata si Ibu Sri Mulyani, dia bilang negara maju itu duit yang jalan, uang yang berjalan, duit yang capek, kerja. yang kerja ya. Kalau kita kan salah juga di kita mah. Kalau kita tuh pikirannya mati-matian kerja. Kadang-kadang kita punya duit masih takut ngeluarin tuh uangnya karena kepercayaan. Intinya ya sulit juga sih Ram kalau masalah usaha mah agak banyak variabel lainnya. Ya dibilang enak nggak enaknya ya kita yang jalanin. Ya kalau usaha kuncinya tekun aja lah. Iya sih. Tekunin lah. Ya. Tekun dan tekuni. Nggak boleh coba-coba. Kalau coba-coba nggak usah usaha. Karena lu nggak ngerti, terus kemudian lu join sama teman lu juga nggak jujur sama lu juga jadi masalah. Terus jangan kata orang satu. Nah, boleh kita minta pendapat sama orang, boleh. Tapi itu jangan jadi patokan. Patokan jadi kita sendiri nih. Karena belum tanggapan orang lain belum tentu yang kita jalanin tuh kayak seperti orang lain. Iya. Jadi pengalaman orang lain juga belum tentu itu menjadi cara buat kita nyelesain masalah dalam usaha. Nggak bisa.
Usaha itu diri kita. Jadi kita yang bisa. Kita yang bisa mengendalikan, kita yang bisa menyelesaikan sendiri, kita yang selesaikan. Patokannya itu. Keduanya kita ngadu ya ke Maha Kuasa. Kan kita nggak bisa ngadu ke orang tua baru kita usaha gini-gini. Waduh, kesian orang tua kita. udah terbebani ya. Iya. Ya kalau punya istri mungkin bisa lah ngomong pelan-pelan, tapi nggak bisa. Gue juga kan udah terbuka nih sama istri ya. Kayak kalau masih berat banget, gue juga takut juga. Ya, tapi harus ngadu ya sama Maha Kuasa lah. Kita punya Allah, ya. Ngadu sama Tuhan lah kita punya. Nah ini sekarang terakhir lu kali mau promosi usaha lu sekarang yang penjualan buku, kira-kira apa yang mau lu sampaikan? Promosi usaha lu lah. Intinya apa kira-kira? Ya selama promosinya. Promosi tempat usaha lu. Ya CP gue kan CP Graha Multiguna Mandiri ya. Itu bisa ada dikunjungi di Instagram, di medsos dan apa? Ada ya? Di Instagramnya CP Multiguna Mandiri, CP Graha Multiguna Mandiri. Ada Instagramnya. Kan tokonya tempatnya kantornya ada di Yasmin sektor 6. Sebelah sini berarti ya? Iya, kita sudah likuiditasnya udah baik, udah PKP, kita udah ada e-katalog, udah siplah, wajib pajak dan yang lain-lain, ya kita kelengkapannya. Intinya legalitasnya udah baik lah. Untuk pelayanan ke sekolah, mungkin kita kalau masalah harga sih sama aja sebenarnya. Cuman kita lebih terbuka dalam penyampaian, dalam keterbukaan dalam harga, dalam apapun. Kalau soal kualitas-kualitas yang lu jual itu, karena kan kalau gue sih bukannya penerbit ya, atau maksudnya apapun. lu barang-barang yang sudah pada umumnya sudah beredar juga kan? Iya, jadi kita bicara itu mah yang penting kita terbuka untuk harga sih. Pelayanan, kalau kita sih, kalau gue tuh kalau barang tuh belum datang ke sekolahan Ram, kurang buku, kurang satu pun, kurang dua tuh nggak mau terima pembayaran gue. Komitmen gue di seperti itu. Dalam hati gue selesaikan dulu tugas gue, tanggung jawab gue di sekolah baru gue. Jadi gue nggak sembarangan sekarang. Pernah gue jatuh, jadi gue sekarang nggak sembarangan. Iya, lu lebih hati-hati jadinya ya. Iya, gue ke sekolah pun harus sekolah yang lebih gue kenal lagi. Ya. Selama kerjasama dengan CP Graha sama gue silaturahminya nggak jualan buku doang nih Ram. Tapi kalau sekolah ada kegiatan apa, itu gue ikut support. Oh, lu bantu juga sekolah. Bantu juga sekolah. Dalam hal apapun. Nah, itu kan bentuk silaturahmi kita. Iya. Kita nggak harus jualan buku aja, kita sekolah enggak. Intinya gue kalau ke sekolah itu, ya sekolah komitmen dari ke gue nih, ke CP gue. CP Graha, gue lebih komitmen lagi. Intinya gue jaga lah gitu. Nah, itu yang gue bedakan paling pelayanan aja. Pelayanannya. Nah, ini kalau buat sekolah-sekolah yang mau pesan buku-buku sekolah atau alat-alat keperluan sekolah, bisa tadi dihubungin ke Instagramnya ya? Iya. CP Graha Multiguna Mandiri. Sama renovasi sekolah juga bisa. Oh, lu bisa renovasi sekolah? Iya, gue beneran renovasi sekolah kalau bisa. Kalau ruang kelas baru? Ruang kelas nggak boleh. Kalau paling kita jendela, renovasi, paling yang bocor-bocor aja. Kalau buku gedung sekolah nggak boleh, itu kan dinas yang dibuat. Renovasi kayak keramik, ganti jendela, kamar mandi, apanya rusak kita bisa kok. Bisa ya. Bikin lapangan. Harganya gimana tuh? Kalau harga kompetitif sih. Kita disesuaikan dengan kemampuan sekolah atau kemauan sekolah seperti apa. Kalau gue dagang, biasanya Pak katalognya mana ya? Kadang-kadang gue bikin ke sekolah. Oh Pak nih harganya kita ngikutin sekolah. Oh, lu nggak matok duluan? Nggak matok duluan, karena kalau katalog itu matok duluan. Kita kan usaha ya, kalau bersaing kompetitor kan banyak ya. Yang gue pikir, gue terbuka aja sama sekolah nih. Sekolah mau apa gue ikutin nih. Yang penting saling menguntungkan lah. Ya kalau gue sih, misalnya ada orang untung misalnya 20%, gue bisa untung setengahnya. Karena gue kan operasional juga kan nggak kayak CP lainnya. Banyak anak buahnya, cuma gue. Yang penting gue jalan aja, gue sekecil apapun gue ambil untungnya. Yang penting jalan. Kadang-kadang sih gue bilang, ini nggak masuk logika. Tapi gue pikir gue jalan dulu aja lah. Karena buat mengembangin. Dan itu jadi catatan pengalaman juga ya, lu mengerjakan ini, mengerjakan itu. Menurut gue, kalau bersaing kompetitor kita berat. Iya, apalagi nanti, punya modal besar. Iya, lawannya nanti. Iya, modal besar tadi. Yang penting gue pengen aja. Nggak apa-apa, gue kecil pun gue ambil, gue jalanin. Ya kan nanti pun berjalan sendiri. Dia kalau udah percaya sama CP Graha kan, wah mesin ini Pak Awi, mungkin kita ngambil untung dari situ dikit-dikit. Mungkin dari situ. Jadi gua matok itu ke sekolah itu untungnya ya sedikit lah.
Yang penting gue jalan aja dulu. Yang penting gue buktikan aja ke sekolahnya kalau CP gue nih seperti ini. Dan lu bisnis yang sekarang juga bukan coba-coba kan, karena lu juga sudah memikirkan matang-matang ya. Ya gue bilang usaha nggak boleh coba-coba. Oke, begitu. Oke, makasih banyak sudah mampir ke kantor dan studio gue. Nanti kita ngobrol lagi. Gue pengen denger cerita suksesnya ketika usaha lu. Oh, ternyata udah miliaran, puluhan miliar omsetnya. Kali aja nanti kita bisa kolaborasi, kan sekarang era kolaborasi kan. Apa yang perlu dibantu dari gue apa, terus kemudian apa yang perlu dibantu dari lu apa gitu ya. Kita saling komunikasi aja. Oke, begitu. Sobat Metropolitan TV, nanti kalau ada pesan-pesan moral yang bisa dipetik, silakan petik. Tadi banyak juga sebenarnya pesan-pesan moral yang disampaikan Alwi ketika usahanya maju, jatuh, maju lagi, jatuh lagi, dan sebagainya. Itu jadi pengalaman yang mungkin juga akan dirasakan oleh teman-teman semua kan gitu ya. Oke. Makasih ya, Sobat Metropolitan TV. Ciao.